Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari pertandingan di Piala FA antara Manchester United versus Aston Villa yang berakhir untuk kemenangan Manchester United 1-0. Bukan untuk pertama kalinya Manchester United menang dengan skor tipis kan teman-teman. Sejak dilatih oleh Ralf Rangnick, Manchester United sebelumnya juga menang dengan skor tipis lawan Crystal Palace dan juga lawan Norwich di English Premier League. Dengan skor 1-0 juga. Di pertandingan lawan Crystal Palace yang mencetak gol adalah Fred, di pertandingan lawan Norwich yang mencetak gol adalah Cristiano Ronaldo. Dan di pertandingan lawan Aston Villa yang mencetak gol adalah Scott McTominay, umpannya dari Fred. Nah, terlihat ada perbedaan yang cukup signifikan di Manchester United sejak dilatih oleh Ralf Rangnick. Artinya ada pemain lain juga dari sektor lainnya yang bisa mencetak gol, yaitu dari sektor lini tengah. Karena kita tahu bahwa Scott McTominay dan juga Fred adalah dua gelandang bertahan yang kadang-kadang diturunkan secara bersamaan atau hanya satu di antara mereka yang diturunkan sebagai starter. Tapi terlihat bahwa dua gelandang bertahan ini juga senantiasa terlibat dalam urusan membangun serangan dan juga dalam urusan mencetak gol. Ya tentu itu adalah hal yang positif. Tapi kedua gelandang bertahan ini juga perlu ingat peran dan tugas mereka di atas lapangan, yaitu menjadi pemain yang perlu melakukan tekanan kepada para pemain tim lawan agar mereka tidak bisa dengan mudah melakukan pergerakan ke ruang pertahanan dari Manchester United. Dan terlihat bahwa di pertandingan dini hari tadi, dua gelandang bertahan ini tidak berfungsi sebagai breaker atau juga sebagai dua pemain yang diandalkan untuk bisa memfilter serangan dari para pemain tim lawan. Karena berkali-kali, 3 kali itu ya, para pemain Aston Villa terus-menerus membangun serangan secara rapi dan mampu melakukan penetrasi ke ruang pertahanan dari Manchester United. Memang tidak banyak peluang yang berbahaya yang bisa mereka ciptakan. Steven Gerrard membuktikan bahwa sebagai pelatih baru di English Premier League, dia bisa membawa konsep permainan yang berbeda untuk tim yang dia latih, Aston Villa, yang memang kita tahu berada di papan tengah. Aston Villa menjadi tim yang terlihat bermain efisien dalam urusan membangun serangan, tidak banyak melakukan passing untuk bisa membuka pertahanan dari tim lawan, tapi terlihat punya persoalan dalam urusan melakukan finishing. Dan tentunya juga di pertandingan dini hari tadi, penampilan dari David De Gea lagi bagus-bagusnya. Saya ingin membahas dulu line up dari kedua tim teman-teman. Seperti biasa, Triple B selalu membahas line up dari kedua tim. Oke, line up dari Manchester United dulu. David De Gea, Dalot dimainkan di sektor bek kanan. Lindelof, Varane, waduh ini ngeri-ngeri sedap nih ya, dua center back ini. Beberapa kali melakukan koordinasi yang tidak rapi dan juga ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Victor Lindelof. Luke Shaw di back kiri. Fred, Scott McTominay, menurut saya sih Scott McTominay ini man of the match ya, karena dia banyak sekali dapat peluang teman-teman di pertandingan ini. 3 on target dan ada beberapa key passes yang dia berikan dan ada satu juga tendangannya yang tidak on target. Kemudian di depannya ada Mason Greenwood, Bruno Fernandes, oke. Permainannya cukup baik di pertandingan dini hari tadi. Rashford dan Cavani yang sulit untuk mencetak gol, bahkan Rashford tidak mendapatkan peluang yang berbahaya di match ini. Cavani mendapatkan satu peluang tapi masih bisa di save ya oleh Martinez. Dan dari Aston Villa, Buendia, Danny Ings, Oli Watkins, ini yang saya suka dari Steven Gerrard, bahwa dia pakai formasi 4-3-3, artinya ketika para pemain Villa mendapatkan bola harus cepat membagi bola itu ke depan. Mirip ya seperti Liverpool. Jadi bola itu cepat dialirkan dari lini pertahanan atau lini tengah ke lini depan. Kemudian ada Jacob Ramsey, ada Douglas Luiz, ada John McGinn, ada Target, kemudian ada Tyrone Mings, ada Ezri Konsa, Matty Cash, dan juga Emiliano Martinez. Ronaldo gak main teman-teman. Ronaldo gak main. MU masih bisa menang dan MU bisa cetak gol. Dari Aston Villa kita lihat El Ghazi ditaruh di bangku cadangan, tidak dimainkan dari awal. Dan saya melihat secara permainan Aston Villa mainnya bagus banget loh teman-teman. Saya jujur melihat bahwa tim ini bisa berkembang menjadi tim yang menakutkan dalam 1 atau 2 musim ke depan jika Steven Gerrard ini diberikan dana untuk membeli pemain-pemain baru musim depan, khususnya pemain-pemain di tengah yang bisa bermain lebih kreatif lagi.
Dan kita perhatikan bahwa permainan dari Aston Villa tidak hanya mengandalkan penyerangan dari kedua sektor sayap, tapi juga dari tengah sesekali John McGinn itu bisa memberikan passing-passing yang akurat. Bagaimana dengan Manchester United? Tidak buruk permainannya, tapi tidak bisa mengimbangi permainan efektif dan efisien dari para pemain Aston Villa. Karena para pemain Aston Villa itu tidak perlu terlalu lama menguasai bola, tapi terlihat lebih rapi dalam urusan menyusun serangan. Para pemain MU, kalau yang saya perhatikan juga mengandalkan skill individu dari para pemainnya. Manchester United melakukan pressing yang cukup kuat. Tapi sayangnya, sepertinya para pemain ini belum paham bagaimana caranya melakukan pressing tanpa perlu melakukan banyak pelanggaran. Karena lagi-lagi, seperti yang pernah saya bahas di salah satu review match dari Manchester United, bahwa para pemain terlalu banyak melakukan pelanggaran. Contoh di pertandingan ini, belasan pelanggaran yang dilakukan. Ada 3 kartu kuning yang didapat oleh para pemain Manchester United. Ini bahaya teman-teman. Bisa jadi nanti ke depannya para pemain Manchester United akan lebih sering mendapatkan kartu kuning yang nantinya membuat mereka absen di pertandingan-pertandingan penting, dan bisa juga nanti mendapatkan kartu merah. Oke, from the flow of the game, seperti yang teman-teman juga jika nonton pertandingan ini bisa melihat bahwa Manchester United keluar menggebrak, mendapatkan peluang pertama dari siapa? Dari Scott McTominay. Ngeri gak? Padahal dia gelandang bertahan, tapi pergerakannya cukup bagus. Dan dia melakukan tendangan yang bisa di-save oleh Martinez. Kemudian peluang kedua dari Manchester United. Dari siapa? Dari Scott McTominay juga. Bagaimana hasilnya, prosesnya? Yaitu melibatkan Mason Greenwood yang tentu tidak egois di babak pertama. Saya berbicara tentang babak pertama. Dia memberikan umpan kepada Fred. Fred, lihatlah umpan dari Fred. Seperti Lionel Messi melepaskan umpan itu. Ya kan, ke tiang jauh, bisa disambar atau disundul oleh Scott McTominay. 1-0 Manchester United. Ya saya kira nih sekarang udah di atas angin nih. Saya nonton game ini, udahlah kita tunggulah banjir gol nih. Ternyata ya susah banget untuk mengimbangi permainan cepat dari para pemain Aston Villa. Justru Aston Villa yang mendapatkan beberapa peluang kan teman-teman. Dari siapa itu, John McGinn dari luar kotak penalti, dari Buendia dari luar kotak penalti. Sebelumnya juga Buendia melakukan pergerakan cepat, tidak bisa dicegah oleh para pemain Manchester United. Tidak ada pemain di lini tengah yang bisa melakukan monitoring atau juga melakukan pressing. Saya melihat ada ruang yang terbuka di lini tengah dari Manchester United. Ya mungkin juga karena 2 gelandang bertahan ini sering terlibat dalam proses serangan dan juga out of position ketika para pemain Aston Villa itu cepat membangun serangan. Seperti yang tadi saya jelaskan, 2-3 times passing, mereka sudah bisa membuka pertahanan dari Manchester United. Tapi Cavani juga mendapatkan peluang. Terlihat peran dari Bruno Fernandes cukup bagus. Beberapa kali dia melepaskan key passing. Tapi saya sekarang melihat Bruno tidak sama seperti beberapa musim lalu atau ketika dia pertama kali membela MU. Ya sulit sekali dia bisa mencetak gol kali ini. Bahkan passing-passingnya juga beberapa kali tidak akurat. Walaupun lebih banyak yang akurat. Tapi tidak seperti biasanya. Biasanya tuh Bruno itu dominan. Nah kita juga belum tahu ya. Memang wajar juga sih kadang-kadang ada pemain juga performanya bisa menurun. Ya tentu kita harapkan dia bisa kembali ke best performance-nya agar dia bisa juga banyak mencetak gol. Karena jika hanya menang-menang tipis juga riskan. Kalau ketemu tim kuat sulit tentu menang ya teman-teman, karena tim kuat tersebut punya kemampuan juga untuk mencetak gol. Dan kemudian itu dia, Aston Villa setelah mendapatkan beberapa peluang, kemudian Cavani dapat peluang umpan dari Fernandes, Shaw juga mendapatkan peluang. Tapi kan teman-teman bisa melihat bahwa peluang-peluang yang mereka hasilkan juga tidak melibatkan proses kerjasama yang rapi. Bahkan Cavani itu mendapatkan peluang ketika Bruno bisa mengambil bola yang lepas dari kontrol pemain Aston Villa. Tapi di babak kedua terlihat para pemain Aston Villa lebih berani lagi menyusun serangan dan saya kira mereka sudah mencetak gol. Tapi ternyata setelah ada VAR cek dan review yang cukup lama, wasit memutuskan bahwa golnya itu dianulir. Justru terlihat bahwa Jacob Ramsey ada melakukan pelanggaran ke Cavani yang dianggap mencoba untuk mengejar Konsa. Jika saya tidak salah tuh Ezri Konsa yang memberikan umpan dengan kepalanya kepada Ings yang sebetulnya berhasil mencetak gol. Saya kira offside, tapi ternyata yang dianggap adalah Jacob Ramsey melakukan pelanggaran ke Edinson Cavani. Kemudian Villa beberapa kali build up serangan. Lihat serangan yang mereka bangun teman-teman, yang gol dari Ings gol dari Oli Watkins yang dianulir karena Ings dianggap offside. Dari pertahanan, Konsa memberikan umpan kepada Douglas Luiz memberikan umpan kepada John McGinn memberikan umpan kepada Oli Watkins memberikan umpan kepada Buendia memberikan umpan kepada Ings memberikan umpan kepada Watkins, tapi sayang offside. Hanya beberapa senti saja kaki dari Ings itu offside. Tapi bukan soal offside-nya, tapi lihat proses membangun serangannya. Ini yang tentunya diharapkan oleh para supporter dari Manchester United dari permainan MU. Seperti ketika masih dilatih oleh the legendary
Sir Alex Ferguson. Ya tapi sekarang kita tahu belum ada pengganti dari Sir Alex kan sementara ini. Dan fokus dari Ralf Rangnick itu adalah untuk membenahi pertahanan dari Manchester United. Tapi kan Lindelof itu juga kan salah di babak pertama itu pada saat ada long ball. Ya kan dia gak bisa halau bola itu. Watkins bisa melakukan pergerakan cepat, kena tiang tendangannya. Itu seharusnya udah gol itu Watkins, sayang banget. Nah kemudian kita lihat bahwa Villa kembali mendapatkan beberapa peluang ya untuk mencetak gol dari Matt Cash, juga mereka dapat peluang. Dan mereka juga mendapatkan peluang dari Ezri Konsa. Saya bingung tuh, Konsa kok bisa melewati begitu gampang ya para pemain Manchester United. Beberapa kali juga salah passing para pemain MU. Yes, MU juga mendapatkan beberapa peluang, terutama dari Mason Greenwood. Terlihat sekarang di babak kedua, permainan Greenwood berbeda daripada di babak pertama. Dia lebih fokus untuk mencetak gol. Beberapa kali dia memilih untuk melepaskan tendangan daripada coba untuk menahan bola, cari rekannya lain yang mungkin berada dalam posisi yang bebas. Sekali dia masuk ke dalam kotak penalti, dapat umpan dari Bruno, ada Rashford, tapi dia putuskan untuk syuting langsung. Ya, tapi di sanalah kita melihat ya bahwa para pemain Manchester United ketika dalam posisi unggul dan tim lawan bisa bermain lebih baik, ya beberapa kesalahan mereka lakukan seperti Lindelof, salah memberikan passing, membuat Fred sulit mengontrol bola. Akhirnya Fred yang kita melihat melanggar, jika saya tidak salah tuh Douglas Luiz ya, melanggar Douglas Luiz, sehingga dia diberikan kartu kuning. Kemudian Luke Shaw juga saya melihat melanggar pemain pengganti ya, jika saya tidak salah tuh Anwar El Ghazi itu. Oh bukan, Jacob Ramsey ya, dia melanggar Jacob Ramsey ya, sehingga dia diberikan kartu kuning. Terlihat mereka sulit untuk mengawal pergerakan dari para pemain Aston Villa yang mengandalkan passing game mereka. Dalot juga melakukan pelanggaran keras buat apa? Kepada target, karena target tuh sudah coba untuk melakukan pergerakan dari sektor kiri. Jadi memang kalau secara permainan Villa lebih unggul. Saya melihat permainan mereka lebih baik. Ya, kita lihat bagaimana kolektivitas di antara para pemain Aston Villa terlihat lebih rapi sehingga mereka memang bisa menyusun serangan secara baik. Tapi yang diperlukan adalah efektivitas, teman-teman. Sayang para pemain Aston Villa tidak bisa mencetak gol dari sedikit peluang on target yang mereka peroleh. Sedangkan dari Manchester United yang mendapatkan banyak peluang, ya juga terlihat finishing masih menjadi persoalan. Menurut Rangnick bahwa karena Ronaldo tidak fit, maka dia tidak dimainkan. Mungkin jika Ronaldo main, bisa saja dia mencetak gol. Tapi cukup baik juga keputusan untuk mengistirahatkan Ronaldo, karena sepertinya Ronaldo nanti dibutuhkan di English Premier League agar MU bisa lebih banyak meraih kemenangan dan juga masuk ke top 4 zone. Dan kita juga bisa perhatikan bahwa sebetulnya MU terlihat lebih efektif di babak kedua untuk membangun serangan dari counter attack. Ya, ini juga sepertinya menjadi bagian dari strategi Rangnick ketika MU sudah unggul. But overall, saya melihat bahwa permainan MU dalam urusan melakukan passing belum rapi, dan juga dalam urusan melakukan pressing banyak kesalahan yang mereka lakukan. Ya kita harapkan Ralf Rangnick bisa segera membuat para pemain MU paham tentang konsep yang dia ingin para pemain MU mainkan agar MU bisa efektif mendapatkan 3 poin di Premier League nanti. Dan juga seperti yang kita melihat bahwa di pertandingan ini Ralf Rangnick juga mengubah formasinya dari yang biasa 4-2-2-2-2-2-2 4-2-2-2 ya dirubah menjadi 4-2-3-1. Jadi kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dari Manchester United. Tentu saya harapkan bahwa MU juga bisa bersaing di papan atas. Ayo dong bersaing juga dengan Arsenal ya. Arsenal kan lihat dong sekarang formnya. Gak ada pemain bintang di Arsenal, tapi pelatihnya kan oke. No hate, only football. Salam sepak bola.